Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Kakak Jazilatul dalam menyempatkan waktu untuk diwawancarai kami. Kami di sini ingin mewawancarai Kakak selaku Ketua Divisi KWU di Himpunan Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrianul Lasmi dan teman saya Anda Oyudi dan saya Sindu Julianto. Kami di sini ingin mewawancarai Kakak. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Baik Kak, bagaimana cara Kakak membuat atau merangkai program kerja dari divisi KWU ini? Bagaimana? Lalu apa saja kendalanya dan bagaimana cara program kerja bisa tercapai sesuai tujuan? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Mukarramah. Saya selaku Kepala Departemen KWU di HMDM periode 2020-2021. Jadi untuk menyusun proker itu, kan sebelum-sebelumnya itu sudah ada gitu loh, tersusun proker-prokernya. Nah, kita dari kepengurusan ini ya kayak ya menjalankan proker tersebut, terus ada beberapa kayak proker tambahan atau selingan seperti itu. Dan untuk menjalankannya, saya sebagai kepala departemen membagi beberapa proker ke anggota-anggota saya sesuai kemampuan mereka. Dan untuk mencapai tujuannya, saya membantu para anggota saya untuk menyelesaikan proker-prokernya kayak gitu sih, kayak semacam mendampingi aja mereka gitu. Oke, baik Kak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Misalnya, misalnya jika ada konflik dalam divisi KWU maupun antara divisi lainnya yang berhubungan dengan organisasi, bagaimana Kakak dalam mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya sih lebih ke itu aja, lebih ke divisi KWU-nya aja. Tapi alhamdulillah selama kepengurusan berlangsung, kami belum ada konflik sih, cuma kayak adanya tuh kayak beda pendapat aja. Terus, sebagai kepala departemen pun, saya apa ya, kayak, lebih meneliti, bagian mana yang salah, bagian mana yang, sampai berbeda pendapat, terus, ya harus meluruskan lagi, dibicarain baik-baik, kayak gitu sih. Sampai ketemu jalan keluar itu aja. Oh, seperti itu ya Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Komposisi SDM seperti apa yang dibutuhkan dalam divisi KWU ini Kak? Kalau komposisi itu, apa ya, mulai dari rekrutmen pertama, rekrutmen anggota itu, saya pribadi kan suka sama orang yang humble gitu ya, kayak biar adaptasinya sama sesama anggota itu gampang. Jadi pas rekrutmen awal itu, saya lebih prefer nyari orang yang humble. Dan nyari orang humble-nya itu, saya lebih lihat cara bicaranya dia sih, kayak pas rekrutmen kan, apalagi kita kemarin tuh online gitu, ya udah kayak, lihatnya yang dari segi bicaranya dia kayak gimana, sehumble apa, terus, aku sih nggak, apa ya, nggak ada kriteria khusus, cuma yang bisa adaptasi gampang gitu aja. Biar nanti ngejalanin prokernya itu ya enak juga, gitu.
Oh iya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Kak. Dipersilakan. Ya, untuk pertanyaan keempat, bagaimana Mbaknya sebagai kepala divisi dalam membangun kepercayaan terhadap anggotanya kepada Mbaknya? Maksudnya gimana? Bisa diulang? Oh, ya, sebagai kepala divisi, bagaimana Mbak dalam membangun kepercayaan terhadap semua anggota di divisi KWU terhadap Mbak? Hmm. Kalau dari aku sih, apa ya, ya dari awal itu kan, dari rekrutmen pun, kan saya sendiri tahu yang memilih mereka, yang memilih anggota-anggota yang di KWU. Jadi ya, gimana pun dari awal ya saya harus percaya sepenuhnya tuh loh ke mereka. Terus pas waktu pembagian tugas, saya pun kayak ngelihat kemampuan mereka tuh sampai mana sih, kemampuan mereka tuh bisanya di mana, di proker yang mana. Nah, kayak ya pas saya ngasih program kerja ke mereka, ya itu berarti saya harus mempercayai mereka bisa melakukan itu, kayak gitu. Ya harus sepenuhnya percaya aja, gitu. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, di dalam divisi KWU, jika ada anggota yang pasif, itu gimana untuk memecahkan masalah tersebut? Eee, Alhamdulillah sih kalau yang di KWU ini, gak ada yang pasif. Soalnya kan, eee, saya pun dari awal nyari pas rekrutmen anak yang humble toh. Jadi ya yang tak rekrut itu bukan anak yang kayak diem gitu, meskipun dia ada diemnya, maksudnya kan kayak canggung gitu ya, mungkin dia dari apa, MG7 atau MG8 gitu, canggung sama saya gitu. Ya tak ajak humble gitu loh, tapi ya lama-lama mereka ya bisa humble kayak gitu. Alhamdulillah ya bisa sih kayak, nyatuin mereka biar nggak pasif, gitu. Oke, baik Mbak. Terus selanjutnya, sifat kepemimpinan apa yang Mbak gunakan dalam mengatur anggota divisinya? Waduh, sifat. Oke, kalau sifat sih gini ya, kalau saya pribadi itu kayak nggak mau gitu loh, kayak dianggap pemimpin. Soalnya kan, eee, pemimpin itu berat tanggung jawabnya, sedangkan di kepala divisi itu cuma, oh gini gitu loh. Ya sebisa mungkin, saya kayak apa ya, menjajari anggota-anggotaku kayak biar mereka itu apa ya, biar mereka enak ngerjain prokernya, terus saya memposisikan diri saya itu sebagai teman mereka gitu loh, biar apa ya, kita bekerja sama di KWU ini buat nyelesain proker, mereka bantu saya yang bantu mereka, gitu. Gitu aja sih. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan teman saya Sindu. Oke, baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Kak. Bagaimana cara Anda dalam menjalin hubungan dengan divisi lain agar di Hima itu dapat bekerja sama dengan baik? Seperti itu. Kalau ke divisi lain itu ya bekerja sama dengan baik aja, kayak, kalau mereka butuh kita, ya kita bantuin mereka sebisa mungkin kita, kayak gitu sih. Ya kayak menjalin silaturahmi sama antar divisi, gitu. Selanjutnya, sebagai divisi KWU kan tentunya berurusan dengan usaha. Bagaimana cara menegosiasi dengan para UMKM atau para usaha-usaha lainnya untuk bekerja sama seperti itu. Eee, Kalau di pandemi ini kan banyak yang berhalangan ya beberapa prokernya, salah satu ya yang bekerja sama kayak gitu. Jadi ya yang dijalankan di kepengurusan ini, nggak bisa yang kayak bekerja sama gitu sih. Ya nggak bisa, soalnya nggak berjalan, soalnya ya ada pandemi ini, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas
jawaban yang kakak berikan sangat memberi saya pelajaran. Baik kak, mungkin hanya ini saja pertanyaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih banyak telah mengeluangkan waktu untuk diwawancari kak. Baik, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.